Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelas, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, Ibu akan absen dulu ya. Ini kelas 11 3 ya. Agung Firmansyah, Amelia Putri, Anissa Delvira, ini ya, Akila Rizky, Azza Delsia, Pindah. Itu absen baru, Bu. Absen baru atau ini yo. Iya, ada. Buatina, Novelisa, Delvin, Demandina, Zahri Aska, Dona Fitriani, Feditri Wandari, Gangga Fadili, Mujaira Adia, Ica Sri, Ispi Toa, mana? Sofia Maharani, Ispen, Muhammad Rafa Rifai, Ispen, Mutia Putri, Nabila Anatasa, Nabila Apri, Nabila Kirana, Nadia Alivia. Nah, materinya sampai mana? Lahirnya kolonialisme dan imperialisme bangsa Eropa. bisa ya? Imperialisme. Bawa HP? Jawab lah. Ayo apa? Imperialisme adalah sebuah kebijakan di mana sebuah negara besar dapat memegang kendali atau pemerintahan atas daerah lain agar negara itu bisa dipelihara atau berkembang. Hah? Apa? Coba ulangi. Imperialisme ialah sebuah kebijakan di mana sebuah negara besar dapat memegang kendali atau pemerintahan atas daerah lain agar negara itu bisa dipelihara atau berkembang. Kalau imperialisme itu sebuah kebijakan. Kalau kolonialisme apa? Hah? Menguasai Negara lain. Ya. Sabar tak sih? Harus sabar. Ada pena apa ini kemana yang kata? Itu tak? Ya ini lah. Pena apa yang kamu? Iya, coba nanya. Nah, di sini ada Konstantinopel dikuasai Turki Utsmani. Itu
pada tahun 1453. 1453. 1453. Jadi apa tujuannya Konstantinopel dikuasai Turki Islami? Ada yang tahu? Apa? Iya. Tujuannya apa? Apa? Jatuhnya Konstantinopel pada tahun 1453 bertangan suku Ottoman. Konstantinopel saat itu merupakan pusat perdagangan antara dunia dan kerajaan. Pemerintah Uni Ottoman berada di bawah kepemimpinan Sultan Mahmud II yang mempersulit pedagang bangsa Eropa yang berakibat harga barang dari dunia timur melonjak. Hal ini mendorong bangsa Eropa mengambil secara langsung pemerintah tanpa melalui perdagangan perantara. Ya. Coba apa aja sub-sub dari lahirnya kolonialisme dan imperialisme bangsa Eropa? Maksudnya gini, faktor yang mendorong bangsa Eropa melakukan pelayaran samudra. Pak, bisa diantar. Ada berapa? Ada tiga. Ada tiga. Yang pertama, Kekayaan perdagangan, Kekuasaan penyebaran agama Kristen. membangun kekuasaan dan penyebaran agama Kristen. tiga atau empat? Berapa? Empat. Yang pertama, Konstantinopel. dua. Berkembangnya teknologi pelayaran. Yang ketiga, Berkembangnya merkantilisme di Eropa. yang keempat, Kekayaan perdagangan. Penyebaran agama Kristen dan membangun kekuasaan politik. ya. Oke, kita lanjut ya. Karena PPT-nya nggak bisa ditampilin, lanjut aja ya. Kita lanjut ke perebutan hegemoni bangsa Eropa di Indonesia. Halaman 13. Di sini ada tiga yang akan kita bahas. Yang pertama itu masuknya bangsa Portugis di Indonesia. Yang kedua, masuknya bangsa Spanyol di Indonesia. Yang ketiga, masuknya bangsa Belanda di Indonesia. Yang pertama, ada yang tahu apa tujuan masuknya bangsa Portugis? Apa? Untuk apa? Perdagangan apa? Rempah-rempah. Sebagai maritim dan perdagangan rempah-rempah. Ya. Jadi masuknya bangsa Portugis itu masuk ke Nusantara di bawah Afonso de Albuquerque. pada tahun 15, 11, 1526. pada tahun 1453 sampai 1515. Nah, dalam periode 1511 sampai 1526, Nusantara menjadi pelabuhan maritim penting bagi bangsa Portugis dengan Sumatera, Jawa, Banda, dan Maluku. dan Maluku sebagai rute Maritim dan perdagangan rempah-rempah. Ya. Nah, bangsa Portugis sudah menguasai India dan mendirikan pemerintah di sana. Ia juga berhasil menaklukkan Malaka. Setelah menguasai Malaka, bangsa Portugis mengadakan Hubungan dengan kerajaan Sunda atau Pajajaran. keduanya menandatangani perjanjian dagang, terutama perdagangan lada. Kemudian perjanjian tersebut diwujudkan pada tahun 1522 dengan bentuk dokumen Kontrak berupa prasasti yang dikenal Padrao Sunda Kelapa. Apa itu prasasti Padrao Sunda Kelapa? Ada yang tahu?
Ayo, apa? Padrao, Sunda, kelapa. Itu yang orang pesan pelan lah. Apa? Kain. Padroa diletakkan di tanah sebagai tempat untuk membangun benteng dan juga bagi orang Portugis. Pada tahun 1527, Demak berhasil mengusir bangsa Portugis dari Sunda Kelapa. Selanjutnya, bangsa Portugis melakukan ekspedisi ke Maluku pada tahun 1512. Ekspedisi ini dipimpin oleh Putusan Albuquerque. dipimpin oleh Antonio de Abreu dan Francisco Serrao. Mereka membuat jangkar di Kepulauan Belanda, Banda. Kepulauan Penyu, dan Ternate. Bangsa Portugis juga merintis poros perdagangan Ternate, Malaka, Goa, dan Lisbon. Di Ternate, bangsa Portugis menjalin persahabatan dan persekutuan dengan Kesultanan Ternate yang bercorak Islam. Yang selanjutnya yang kedua, masuknya bangsa Spanyol. Apa tujuannya masuknya bangsa Spanyol? Masuknya bangsa Spanyol, apa tujuannya? Mengurangi Ternate yang sudah lebih dahulu bersekutu dengan bangsa Portugis. Ya. Apa latar belakangnya masuknya bangsa Spanyol di Indonesia? Apa latar belakangnya masuknya bangsa Spanyol di Indonesia? Ada yang tahu? Latar belakang masuknya bangsa Spanyol di Indonesia. Ada loh kemarin di kolonialisme dan imperialisme. Apa? Ada 3. Ayo coba cek dulu. Ayo. Itu apa? Latar belakangnya? Dari kekayaan, menyebarkan agama, Dan membangun kekuasaan. dan Bangun kekuasaan. ya. Masuknya bangsa Spanyol tidak lama berada di Nusantara, hanya sekitar 8 tahun. Dari tahun berapa ke berapa? 1521 sampai 1529. Ya, Spanyol berhasil mencapai Kepulauan Maluku pada tahun 1521 di bawah pimpinan Sebastian Elcano. Pada saat itu, pelaut-pelaut datang ke Spanyol kemudian berlabuh di Tidore. Kedatangan Spanyol di Tidore membuat bangsa Portugis merasa terganggu sebab Hal ini berarti Spanyol akan terlibat juga dalam aktivitas perdagangan rempah-rempah yang jelas-jelas akan mengganggu hak monopolinya. ya, jadi masuknya bangsa Spanyol itu pada kedatangan Spanyol di Tidore itu mereka sangat terganggu karena Spanyol itu terlibat dalam aktivitas perdagangan rempah-rempah yang mengganggu hak monopoli. Apa itu monopoli? Apa monopoli? Monopoli. Apa itu monopoli? Apa? Keadaan di mana bisnis itu hanya dikuasai oleh seorang dan tidak bersaing dalam Bisnis.
bisnis. Apanya? Mana? Kebijakan. Ayo, mana? Monopoli kebijakan apa? Kebijakan kekuasaan. Kebijakan seorang tunggal yang menguasai pasar. Kekuasaan, ya benar, kekuasaan. Jadi terjadilah konflik di antara kedua negara tersebut. Untuk menyelesaikan konflik, Portugis dan Spanyol melakukan perundingan Saragossa. Apa isi Saragossa? Perundingan Saragossa. Ada yang tahu? Saragossa, ya apa? Menentukan secara lebih tepat batas yang dibagi untuk bangsa Portugal dan Spanyol. Ya, jadi perundingan Saragossa Spanyol pada tahun 1529 hasilnya adalah perjanjian Saragossa yang ditandatangani pada tanggal 22 April. Perjanjian ini menentukan secara lebih tepat batas ke arah barat wilayah kekuasaannya Spanyol dan batas ke arah wilayah timur kekuasaan Portugis. Akhirnya disepakati bahwa Spanyol harus meninggalkan Maluku. Adapun Portugal tetap berkuasa di Kepulauan Maluku dengan adanya perjanjian Tordesillas yang ditandatangani pada tahun 1494. Coba cari isi dari perjanjian Tordesillas. Perjanjian Tordesillas. Apa isinya? Pembagian dunia kedua daerah kekuasaannya dibatasi oleh garis Tordesillas yang membentang dari kutub utara ke selatan melalui Kepulauan Fatih di barat benua Afrika. Ya. Yang lain tahu nggak? Apa tadi? Pembagian dunia kedua daerah. Pembagian apa? Pembagian dunia kedua daerah. kekuasaan. Pengaturan tentang pelayaran dari Spanyol dan Portugis. Ya. Dunia kedua daerah kekuasaan. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan tidak? Lanjut. Lanjut ya. Yang ketiga itu maksudnya bangsa Belanda. Apa yang melatar belakangi maksudnya bangsa Belanda? Apa yang melatar belakangi maksudnya bangsa Belanda? Ada yang tahu? Apa yang melatar belakangi maksudnya bangsa Belanda? Apa? Yang melatar belakangi? Ya, Pak. Jalur rempah-rempah Asia yang disebutkan bangsa Portugis. Satu, ada lain-lain? Mencari kekayaan. Mencari kekayaan apa? Seperti apa? Apa? Monopoli perdagangan. Ada yang lain? Apa? Membuang. Ada yang lain? Mencari daerah jajahan. Mencari daerah jajahan. Berhasil? Berhasil memaksa bangsa Portugis menyerahkan benteng pertahanannya di Ambon. Ya. Itu latar belakangnya. Kalau tujuan masuknya bangsa Belanda, Mencari daerah jajahan. apa? Mencari daerah jajahan. Untuk mencari rempah-rempah. Masa cuma mencari rempah-rempah dari tadi? Mencari daerah jajahan. Yang lain? Yang lain? Banyak loh tujuannya. Tujuan masuknya bangsa Belanda apa?
Yang lain? Mencari kekayaan. Seperti apa mencari kekayaan? Oke, kita lanjut ya. Masuknya bangsa Belanda itu pada tahun 1595. Sebuah perusahaan Belanda yang bernama membiayai ekspedisi Cornelis de Lanman ke Nusantara pada tanggal 22 Juni. Setelah berlayar selama 14 bulan, mereka mendarat ke pelabuhan Banten. Dan ekspedisi kedua terjadi kurun waktu 1598 sampai 1600. Dibawa kepemimpinan pada tahun 1598. Van Dijk disambut dengan baik oleh Sultan Banten. Van Dijk juga memerintahkan sebagian kapal untuk berlayar ke Pulauan Maluku di bawah pimpinan Warwick. pada tahun 1506 atau 1570 sampai 1615. Nah, pada saat itu rombongan Van Dijk tiba di Ambon pada tahun 1599. Rombongan tersebut melanjutkan perjalanan ke Ternate di bawah pimpinan Jacob Hemsker pada tahun 1567 sampai 1609. Pada tahun 1600, kaum muslim itu Ambon bersekutu dengan Belanda mengusir bangsa Portugis. Imbalannya, Belanda diberi hak monopoli untuk membeli rempah-rempah dari itu. Pada tahun 1605, Belanda berhasil memaksa bangsa Portugis menyerahkan benteng pertahanannya di Ambon kepada dan di Tidore kepada Cornelis Sebastian. Pada tahun 1632, Kepulauan Banda dikuasai Belanda. Sejak saat itu Belanda sepenuhnya memonopoli perdagangan rempah-rempah di Maluku dan sekitarnya. Baiklah, dari sini ada pertanyaan? Yakin? Ada yang kurang jelas? Itu yang tanya ya. Oke. Apa kedatangan Spanyol ke Maluku menimbulkan konflik dengan Portugis? Ya. Coba jelaskan faktor penyebab konflik tersebut. Apa? Portugis sama Spanyol. Jelaskan faktor penyebab konflik dari kedatangan Spanyol ke Maluku menimbulkan konflik dengan Portugis. Penyebabnya? Membuat bangsa Portugis merasa terganggu sebab hal ini berarti Spanyol akan terlibat juga dalam aktivitas perdagangan rempah-rempah yang jelas-jelas akan mengganggu hak monopolinya. Yang kedua, jelaskan proses masuknya bangsa Belanda ke Indonesia. Jelaskan proses masuknya bangsa Belanda ke Indonesia. Jelaskan proses masuknya bangsa Belanda ke Indonesia. Yang keberapa tadi? Yang pertama, bangsa Belanda tadi. Yang ketiga, masuknya bangsa Belanda. Proses masuknya bangsa Belanda yang ketiga tadi apa? Apa?
proses masuknya bangsa Belanda? Ya. Awalnya bangsa Belanda ke Indonesia karena Belanda berhasil menemukan jalur rempah-rempah Asia yang disembunyikan oleh bangsa Portugis. Pada tahun 1595, bangsa Belanda berlayar pada tanggal 22 Juni selama 14 bulan. Mereka mendarat di pelabuhan Banten itu untuk ekspedisi pertama, tetapi gagal. Selanjutnya mereka melakukan ekspedisi kedua yang terjadi dalam kurun waktu 1598 sampai 1600. Vanek disambut baik oleh Sultan Banten dan diharapkan menjadi sekutu mereka untuk melawan Portugis. Rombongan Van Waruwi tiba di Ambon pada tahun 1599 dan melanjutkan perjalanan ke Ternate. Mereka pun disambut baik oleh rakyat Ternate karena penduduk di Ternate sudah lama merasakan kerugian dari monopoli oleh bangsa Portugis. Dan Belanda pun diharapkan membantu dan menjadi sekutu mereka. Kondisi ini pun dimanfaatkan oleh Belanda. Pada tahun 1600, kaum Muslim di Ambon bersekutu dengan Belanda untuk mengusir bangsa Portugis. Imbalannya, hak monopoli untuk membeli rempah-rempah dari situ. Pada tahun 1605, Belanda berhasil memaksa bangsa Portugis menyerahkan benteng pertahanannya di Ambon kepada Stephen van der dan di Tidore kepada Cornelis Sebastian. Pada tahun 1623, Kepulauan Banda dikuasai oleh Belanda. Sejak saat itu Belanda sepenuhnya memonopoli perdagangan rempah-rempah di Maluku dan di sekitarnya. Sudah ya? Ibu minta buatkan 3 atau 4 kelompok. Bagilah kalian sendiri. Ayo. Bagi sendiri 3 atau 4 kelompok. Jumlahnya berapa? 32. 8 berarti. 8 berarti boleh 9. Oh 30. Oh buat 5 kelompok aja. Berapa? 5, Ya. 6. 6 orang satu nomornya. Oke, tebak-tebak untuk ibu nama-nama kelompoknya. Ya terus aja mas. Setia kamu. Tadi nama siapa? Anissa apa? Anissa Jafita. Dasya atau Pasya? Asia. Berarti itu yang tadi. Agung Nasa. Vanessa. Iya. Delvin. Itu yang sampingnya Anissa siapa? Gangga Pratini. Gangga Pratini. Ini siapa tadi? Sering jawab tadi? Yang ini ada ini. Ini siapa namanya? Hah? Istinta. Prasanti.
Mungkin itu aja. Iya, lulus. Anissa ya ini. Iya nih, Anissa Jafira. Kelompok 2 Alia Putri. Kelompok 3 Clarina. Nah, ini enak itu saya bisa baca. Mana lagi? Baru 3 kelompok. Ayo. Baru 3 kelompok. Mulai dari sekarang. Dua lagi ya. Dua kelompok lagi. Mana? Ini masih ada satu. Siapa belum dapat sih? Namanya Delvin. Empat. Satu lagi. Satu lagi yuk. Kelompok 1 Anissa, Desmandina, Dona, Nabila Apri, Naila. Ini satunya siapa ini? Iya, yang keenam ini Pratini. Siapa? Ya. Kedua itu Alia Putri, Amelia Putri, Vanessa, Sandi, ya. Cindy. Oh, Sandi. Cindy, Feby yang mana Feby? Emang ada ya? Sama Nurul, mana Nurul? Kelompok ketiga, Clarina, Sinti, Kayla, salah ya? Shiti. Kenapa ada hanya? Emang ini Shiti. Mutia Putri, Syakira benar. Akila, Sophia. Kelompok 4 Agung Firmansyah, Aziza, Istita, Nabila, Fania, Nabila Kirana. Nah, yang belum siapa? Kelompok 5 itu. Yang belum siapa? Itu sudah itu. Sudah ada. Iya, satu lagi siapa? Siapa yang belum? Yang belum disebut tadi. Berarti 4 yang tidak masuk. Satu lagi orang. Iya, 4 gue yang tidak masuk. Jadi ada yang 5. Oh, 4 tidak masuk. Iya, Ibu. Ya sudah, berarti coba duduk per kelompok. Ya, cepat. Ayo, langsung aja. Kelompok 1.
sama sini aja. Ya. Mutia bawa kursi. Ya, tidak pakai sini sampai situ. Udah tahu Tidak usah. Dia kursi be. Sampai di sebelah situ be. Atau tak dia dari sini dalam dari sini be. Mereka kata mereka. Siapa? Siapa lagi anjir, aku pernah kangen sama orang lain emang. Udah move on, cuma kangen sama apa? Kan beda aja. Tadi nggak aku galau lah. Kan, tadi itu kan samping aku. Kau juga aku galau lah. Tidak kan? Tangan aku tadinya bentar. Ya. Ya, halaman 17. Aku kapan ya ke ini? Oh, ini lah. Oh, pantas pati ada. Ini lah. Baik lagi. Oh. Ada Halaman 12 ya. Jadi yang pertama itu kalian buat peta kedatangan bangsa-bangsa Eropa ke Nusantara pada abad berapa? Sekarang ada buku. 15 15 sampai sampai 17. 17. Nah, di dalam peta itu kalian sertakan keterangan tahunan dalam bentuk infografis. 17. Setelah itu kalian juga menuliskan referensi kalian atau dari situs mana, web mana, hasilnya dipresentasikan di depan. Yuk cari peta infografis lini masa maksudnya bangsa Eropa di Indonesia. Gak usah bagus-bagus sih, yang penting intinya nanti dapat di buku itu aja gambarnya, buku biasa. Siapa sih? Iya, berapa? 5.000. Berapa? Yang mau sebelah? Iya, sudah nggak usah dimurusin. Ganti. Ya, besok lah kayaknya. Siti, aku bilang mana? Siti. Kita setahun hari. Demi apa? Itu satu orang tetap buat ya, buat tulisan itu. Enggak gambar peta itu di buku aja gak apa-apa. Latihan serta. Itu kursi kak cuma. Iya ya. Nah, ambil apa itu? Apa ini? Bukunya aku balik aku minta sampelnya. Oh. Bener ngambil. Atau repot nah. Sudah yang be. Aku tanda ganti. Oh, terharu nih aku Siti. Terharu apa? Tidak tahu. Ini cara apa sih yang udah? Tapi bukan konversi ya. Apa bangsa Eropa di Indonesia maksudnya bangsa Eropa di Indonesia. Ya kayak gini. Kalau ada petanya ini nggak apa-apa, nggak bisa ada kayak apa ya? Gambar aja lah. Nah ini terus nanti keterangannya di bawahnya. Dari tahun berapa? Dari dulu peta infografisnya. Terus bisa juga kayak gini nih. Kan sudah ada gambar peta tadi di atas. Terus kalian jelaskan ada kayak latar belakangnya apa aja. Minimal kalian tahu.
tadi gitu. Terus keterangan tahunnya itu tahun berapa dari berapa kayak gitu. Kayak tugas dari mana buatnya. Tapi kayak atas itu buat dulu kayak kata yang digambar tadi. Baru konsepnya ini kayak gitu. Oh, siswa berapa sih? Tadi aku tadi Jelas. Iya benar kayak gitu. pantas mana sih kita pakai olahraga? Nggak pindah sekolah langsung sekolah. Main Fasman saya hilang. Yang mana? Main di Twitter. Iya. Kan di pembahasan kita ada 3 nih. Ada 3 Kenapa berapa ya? 3 perebutan hegemoni. Yang pertama itu masuknya bangsa Portugis di Indonesia. Iya, 3 itu. 3 itulah. Kalau buka akun. Udah nak coba cak mana ya? Kapan kumpulan? Nisa. Ini kapan kumpulan? Hari ini? Demi apa? Kayak gini boleh. Kayak gini juga boleh. Katanya cuman inilah artinya. Nah, ini kok lah. Sekarang. Dulu ini dah. Saya sekarang. Oh, itu Nanti gara-gara aku yang video bilang saya karena apa sih? Kan namanya harus selesai kan masih ada ada isi mana-mana. Dapat banyak. Seru pada 5. Seneng buat ngomong banget. Sumpah lapar. Yang penting kerjakan dulu. Kalau nggak selesai jangan Buat bukan. kayak gimana? Tapi kalau ditanya harus ada ya jawabannya. Sumpah, lagi bisa. Ibu, Apa lah? Ya. ibu, ada telepon. Ada telepon. Ada telepon. Tegocok. Siapa? Aku cuma bawa sikap, soalnya Aduh, Mak. Mati lah.